Bada minima jaiti mapaing madang mayaunay. Gia banang yang kalakahil pe kurang ulam mata pe ko ita na pe hor kami na pahambar taluaran. Dai nu dia kata tu ya tu kira la itu dia dawanai. Tai la tanggal do kambul piu ulang hombul hau do rata do kambul patu. Kanikin dalam limanda pahalang lebih hinda pahiawa. Kawanggunya nak lebih ang buah. Dia yang kaya. Berikut kita dengar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, juga sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beliau juga adalah calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Dalam hal ini kita jemput Bapak Immanuel Melkiades Lakalena. Mari kita berikan tepuk tangan dan kita sambut dengan meriah. Selamat sore Sumba Timur. Di sana belum bunyi nih. Selamat sore Sumba Timur. Sebelah sana belum bunyi. Selamat sore Sumba Timur. Siap, terima kasih. Yang saya hormati, kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah bagi Pak WLB dan Pak YH. Pasangan calon yang saya kira yang pertama di NTT yang membuat acara deklarasi sebesar ini. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua nih. Dari kemarin saya pantau satu NTT ini, cuma di Sumba Timur saja ada pasangan calon yang membuat acara sebesar ini. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua dulu nih. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan senior saya Pak GBY. Pak GBY ini adalah senior saya, jadi tadi kami berpelukan dan pokoknya semua selesai di panggung ini. Tepuk tangan buat Pak GBY. Yang saya hormati para pimpinan partai, dari Golkar sudah ada Pak Mulili, dari Gerindra, Ketua Partai Gerindra mewakili, terima kasih Pak. Kemudian dari PSI, tepuk tangan buat PSI, buat PKB, buat Perindo, dan buat Partai Nasdem, buat kita Pak Yon langsung ini. Tepuk tangan dulu buat Wakil Bupati yang muda ini, Mr. Yon. Kami dari Kupang tadi baru mendarat. Saya bersama dengan Pak Muhammad Ansor ke depan, Pak Ansor sini. Ini orang Sumba Timur juga nih. Tepuk tangan buat Pak Ansor dulu nih. Dia pun istri orang Sumba Timur. Mari. Juga buat Pak Frans Sarong, mari ke depan nih. Kita sama-sama ke depan. Juga buat Pak Lawrence Batukan ke depan semua nih, mari. Istri saya ke depan dulu juga nih. Ibu Asti mari ke depan. Di balik laki-laki sukses ada perempuan. Ada perempuan. Ada perempuan. Mari. Saya panggil juga anggota DPR RI yang akan menggantikan saya, Putra Sumba Timur, Dr. Umur Rudi Kabunang. Mari ke depan. Gaspol. Bapak Ibu sekalian, memilih seorang pemimpin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, lihatlah figur Pak WLP dan Pak YH ini siapa mereka. Pak WLP tadi sudah disampaikan oleh Pak Gideon adalah seorang mantan wakil bupati yang sudah kita kenal kerjanya. Betul? Selama ini urus rakyat, betul? Betul? Pak Yon Hani, seorang wakil ketua DPRD Sumba Timur juga, yang kerjanya juga sudah terasakan membantu masyarakat, betul? Kita pilih ini dua orang yang sebelum menjadi bupati wakil bupati sudah kerja bagi masyarakat Sumba Timur. Amin. Amin. Jadi dua orang ini sebelum jadi bupati wakil bupati sudah kerja buat rakyat. Bukan baru mau kerja, tapi sudah kerja buat rakyat. Amin. Biar dia kerja lebih bagus lagi, kita harus kasih dia kepercayaan besar biar bisa urus kita di Sumba Timur. Amin. Tepuk tangan buat semua Lian Sumba Timur. Ini alasan pertama kenapa kita pilih Pak WLP dan Pak YH, karena mereka berdua memang orangnya bagus, sudah bekerja bagi Sumba Timur dan akan bekerja lebih hebat lagi kalau kita kasih mereka jabatan sebagai bupati dan wakil bupati. Tepuk tangan buat kita semua dulu nih. Alasan kedua, kenapa kita pilih Pak WLP dan Pak YH? Saya tadi cek ya,
dari mulai DPRD tingkat 2 Sumba Timur, kekuatan ULPIH ini memiliki 16 kursi. Berarti lebih dari setengah bagian Sumba Timur ini DPRD ada di tangan Pak ULPIH. Tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Jadi apabila mereka jadi bupati, wakil bupati dengan DPR yang 16 kursi itu akan membuat kerjanya lebih hebat bagi Sumba Timur. Mereka juga akan punya teman di provinsi. Ada saya dan Pak Joni Asadoma akan maju sebagai gubernur, wakil gubernur. Kami pastikan bahwa kalau Pak ULPIH yang menang di sini akan sambung dengan kami di provinsi, memudahkan kami untuk urus Sumba Timur dari dana provinsi dan dari dana pusat. Tepuk tangan dulu buat Pak ULPIH dan Pak Yaya ini. Kita juga punya kekuatan DPRD yang ada di provinsi kira-kira 36 kursi. Lebih dari setengah bagiannya ada di tangan saya dan Pak Joni Asadoma, DPRD provinsi. Pendukung kami. Sambungannya ke Jakarta. Kita punya presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan wapresnya Gibran Raka Buming Raka. Seluruh anggaran yang ada di NTT ini dari mulai provinsi dan tingkat 2 itu mayoritasnya dananya butuh dari Jakarta. Butuh kepala daerah yang dia punya sambungannya ke Kupang, sambungan ke Jakarta itu sama dengan presiden terpilih. Untuk itu, saya sebagai ketua tim kampanye Prabowo Gibran Provinsi NTT, di mana yang maju bupati ini adalah Pak Umbu Lili Pekuali, yang juga ketua tim kampanye Prabowo Gibran Kabupaten Sumba Timur. Kami pastikan bahwa semakin ke depan ini, apalagi ada Pak Umbu Rudi Kabunang di sana, kita pastikan agar pembangunan Sumba Timur akan kita bikin mengalir lebih cepat. Dengan demikian, di Kabupaten Sumba Timur, pendukung Pak ULPIH cukup banyak orang-orang tadi, 13 orang. Di provinsi, kalau juga Tuhan berkenan kami jadi gubernur, wakil gubernur dengan Pak Joni Asadoma, dengan 36 pendukung juga menjadi makin kuat. Dan di pusat sana, DPR RI kita juga lebih dari 50%, tambah dengan presiden, wakil presiden, dan dengan kekuatan para menteri besok ini, kita pastikan Sumba Timur akan kita bangun dengan baik. Amin. Ini alasan kedua. Alasan pertama tadi adalah dua orang ini bagus, sebagai pasangan calon mereka dua sendiri bagus. Yang kedua, yang menjadi mereka punya teman-teman ini, partai-partai pendukung tadi ini dan DPRD tingkat 2, provinsi maupun sampai di pusat juga bagus-bagus semua. Memang kami sadari bahwa Koalisi Indonesia Maju ini memang di Sumba Timur maju beberapa paket. Kami juga sudah komunikasi di Kupang dengan teman-teman juga dari DPD partai yang lain. Kita punya kamar berbeda-beda. Kamar untuk Pilgub sendiri, karena saya punya pasangan itu dengan Pak Joni, kami punya 11 partai politik pendukung. Tapi itu urusan sendiri, kamar untuk Pilgub NTT. Tapi kamar untuk Sumba Timur, kita pastikan kita dukung maksimal agar Pak ULPIH sebagai pemenang di sini. Amin. Alasan ketiga, kita butuh pemimpin yang sejuk, pemimpin yang merangkul. Amin. Amin. Pemimpin yang merangkul Sumba Timur ada di siapa? Ada di siapa? Ada di siapa? Sudah cukup kita di Sumba Timur ini ada banyak kejadian yang kadang-kadang suami di mana, istri di mana, betul? Sudah cukup juga kejadian di sini kita punya masyarakat juga kemudian seperti tadi Pak GBY sampaikan mengalami yang namanya tekanan-tekanan, betul? Kita butuh cari pemimpin yang sejuk, yang bisa merangkul masyarakat, amin. Untuk itu, karena kita ingin menjadi pemimpin yang tenang, yang bisa merangkul, kami ingin agar karena ke depan ini kita akan menghadapi jalan yang tidak mudah. Orang yang memenang itu biasa akan mengalami tantangan, betul? Survei terakhir yang saya lihat, survei terakhir di Sumba Timur yang saya lihat, Pak ULP dan Pak YH sudah unggul lebih dari 10% terhadap yang urutan kedua. Kemenangan ada di tangan Pak ULP dan Pak YH. Secara survei, itu metodologi cara yang paling masuk akal. Di situ sudah dilihat bahwa kemenangan Pak ULP dan Pak YH ini sudah lebih 10%. Yang kita lakukan ini cuma bangkitkan keberanian, perkuat soliditas, perkuat kita punya kedekatan, dan jangan lengah. Karena kemenangan sudah di tangan, tinggal kita pertahankan dan jangan takut.
bila Bapak Ibu sekalian mengalami tekanan dari orang-orang yang mengatasnamakan siapa saja ingin menekan Bapak Ibu sekalian, lapor kepada Bawaslu, lapor kepada partai-partai pendukung ini, lapor kepada polisi bahwa hak-haknya Bapak Ibu diambil. Amin. Jangan takut. Jangan takut. Sebagai warga negara kita punya hak dijamin konstitusi mendapatkan berbagai macam yang sudah diberikan oleh Jakarta. Yang namanya beras itu adalah hak Bapak Ibu sekalian. Yang namanya bantuan-bantuan sosial itu hak Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh ada orang atas nama siapapun mengatakan bahwa harus pilih ini dulu baru kemudian dia dikasih. Tidak boleh. Tidak boleh. Betul? Yang dibutuhkan keberanian. Sekali lagi yang dibutuhkan keberanian. Untuk itu kami akan nyanyi bersama-sama satu buah lagu agar kita semua tetap semangat. Hadapilah dengan senyuman. Ya, semua yang terjadi biar terjadi.